Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai TPS UTBK Penalaran Matematika untuk persiapan UTBK tahun 2024. Jadi kita mulai sekarang sudah mulai membahas soal-soalnya agar mendapatkan hasil yang baik di TPS UTBK tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama teman-teman. Jadi di sini ada suatu aktivitas yang dilakukan Nadia selama 2 hari libur. Oke. Satu hari itu kan 24 jam teman-teman. Jadi kalau 2 hari ini berarti 2 dikalikan 24 sama dengan 48 jam. Oke, jadi selama 48 jam ini aktivitas yang dilakukan Nadia itu sudah ada di dalam bentuk tabel ini teman-teman. Dari tidur, makan, bermain game, menonton film, mengerjakan soal SNBT, bermain ke rumah teman, dan lainnya. Dan totalnya adalah 48 jam. Kemudian dari soal yang pertama ini, terdapat beberapa pernyataan-pernyataan yang mungkin pernyataan ini bisa benar atau salah. Dan kita disuruh untuk menentukan berapakah jumlah pernyataan yang benar, teman-teman. Jadi di sini kita harus cari satu persatu dari masing-masing pernyataan apakah pernyataan ini benar atau tidak. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Nadia menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton film. Di sini menonton film ini waktunya adalah 6 jam, teman-teman. Jadi kita untuk membuktikannya tinggal kita kalikan 1/6 ya dikalikan 48. Karena di sini kata kuncinya adalah 1/6 waktunya ya, berarti 1/6 dikalikan waktu liburnya ini 48 jam ya. 48 dibagi 6 ini sama dengan 8 jam. Ternyata salah teman-teman. Sementara waktu dihabiskan untuk menonton film adalah 6 jam, berarti 1/6 ini salah. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, rasio lama menonton film dengan mengerjakan soal SNBT adalah menonton film waktunya 6 teman-teman, 6 jam. Kemudian kita bandingkan atau rasiokan dengan mengerjakan soal SNBT. Mengerjakan soal SNBT selama 2 jam. Oke, berarti di sini tepat ya teman-teman, 3/1. Oke, jadi pernyataan yang kedua merupakan pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, bermain game, bermain ke rumah teman, dan menonton film menghabiskan waktu sekitar 1/3 dari waktu liburnya. Oke. Bermain game 8 teman-teman ya, 8. Kemudian ditambah bermain ke rumah teman selama 2 jam, berarti 8 ditambah 2. Kemudian ditambah menonton film selama 6 jam. Berarti 8 ditambah 2 10, 10 tambah 6 berarti 16 jam ya, 16 jam. Kemudian menghabiskan 1/3 dari waktu liburnya, berarti caranya juga sama ya teman-teman. 1/3 dikalikan waktu liburnya selama 48 jam. 48 dibagi 3 sama dengan 16. Ternyata pernyataan yang ketiga merupakan pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang keempat, lama Nadia mengerjakan soal SNBT 1/2 dari lama dia menonton film ya. Mengerjakan soal SNBT itu selama 2 jam teman-teman ya. Kemudian 1/2 dari lama dia menonton film. Menonton film ini dikalikan 6 ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Jadi pernyataan yang keempat merupakan pernyataan yang salah. Karena seharusnya tidak setengah dari lama menonton filmnya ya. Karena di sini untuk mengerjakan soal SNBT adalah 2 jam. Oke. Jadi pernyataan yang keempat merupakan pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan yang kelima, tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 24 jam lebih. Oke. Jadi di sini tinggal kita jumlahkan saja teman-teman untuk membuktikan apakah aktivitas ini itu memakan waktu 24 jam lebih ya. Tidur 18 jam ya, ditambah makan 2,5 jam,
ditambah aktivitas lainnya 9,5 jam. Berarti jawaban pernyataan yang kelima ini merupakan pernyataan yang benar teman-teman, karena 18 ditambah 9,5 saja sudah lebih dari 24 jam ya, belum lagi dijumlahkan dengan 2,5. Berarti pernyataan yang kelima ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian ketika kita sudah mengumpulkan mana saja pernyataan yang benar, kita tinggal menentukan berapa jumlah pernyataan yang benar ya. Berarti ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 pernyataan yang benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Jadi soal literasi seperti ini cukup mudah teman-teman ya, kalau kita sering latihan dan memahami apa saja sih maksud dari soal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jadi di sini ada Cafe Nadia, terdapat menu lemon tea yang dicampur dengan teh ya. Campurannya itu terdiri dari perasan lemon dan teh. Oke. Yang ditanya adalah campuran manakah yang rasa lemonnya paling kuat? Oke. Soal nomor 2 ini tipe logika dan bernalar teman-teman. Jadi sama seperti soal UTBK tahun 2023 ya, soal literasi dan numerasi itu sangat banyak teman-teman, dan itu juga sebagai penentu poin untuk menentukan apakah kita layak atau lulus masuk universitas ya. Jadi mulai dari sekarang kita harus fokus untuk membahas latihan-latihan soal tahun 2023 agar nanti di tahun 2024 kita lebih maksimal teman-teman. Oke, jadi di sini soalnya adalah logika dan bernalar ya teman-teman. Perhitungannya tidak terlalu ada ya, tidak terlalu sulit, tetapi logika dan nalar kita di sini diuji teman-teman. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat pada campuran A, perbandingannya antara lemon dengan teh ini adalah 1:3. Karena yang ditanya adalah campuran manakah yang rasa lemonnya ini yang paling kuat teman-teman. Ya. Kemudian yang campuran B ini perbandingannya adalah 2:9 ya. Yang campuran C 1:5 ya. Kemudian campuran D ini 3:10. Oke. Kemudian yang campuran E 2:8. 2:8 ini kalau kita sederhanakan menjadi 1:4. Oke. Gini teman-teman. Logikanya adalah kalau misalkan kita bandingkan antara campuran yang A ya, kemudian dengan campuran yang C, kemudian dengan campuran yang E, kita lihat ya teman-teman. Pada campuran A, tehnya ini 3 ya. Kemudian pada campuran C, tehnya 5. Kemudian pada campuran E, tehnya adalah 4. Perasan lemonnya itu sama-sama 1 teman-teman. Kalau kita logikakan, manakah rasa lemon yang paling kuat? Adalah nih, tehnya yang paling sedikit ya teman-teman. Kalau kita bandingkan antara A, kemudian C, kemudian yang E, yang paling kuat adalah yang A ya. Berarti campuran yang E ini sudah kalah ya, campuran C juga sudah kalah. Tersisa campuran yang A, kemudian yang B dengan yang D ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat nih 2:9 dengan 3:10 ya. 2:9 ya dengan 3:10 ini juga sudah pasti kalah teman-teman ya. Kalau 1:3 ini kan sama artinya kalau kita buat 3:9 teman-teman. Ya, 3:9 itu kan artinya kan 1:3 ya. Ini biar kita bandingkan dengan campuran D yang sama-sama memiliki perasan lemon 3 gelas ya. Tetapi di sini karena tehnya adalah 10 sedangkan yang ini 9, maka campuran D juga akan kalah. Ya. Apalagi dengan campuran yang B ya, 2:9. Lebih banyak telurnya, lebih banyak tehnya daripada lemonnya. Sehingga manakah campuran lemon yang paling kuat? Itu adalah campuran yang A. Oleh karena itu jawaban yang benar teman-teman adalah yang A. Jadi kalau soalnya seperti ini kan dia bernalar dan berlogika teman-teman ya.
Jadi harus sering-sering latihan soal tipe seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3, teman-teman. Jadi di sini toko pizza Nadia menyediakan 2 jenis pizza dengan ukuran yang berbeda, tetapi memiliki tebal yang sama, ya. Ukuran mini memiliki diameter 20 cm, sedangkan ukuran jumbo memiliki diameter 60 cm, ya. Berarti diameter yang pertama ini adalah 20, teman-teman. Kemudian diameter yang kedua 60, ya. Tentukanlah selisih kedua pizza tersebut, ya. Di sini teman-teman kita harus bisa dan tahu apa luas dari lingkaran, ya. Karena kan di sini kan pizza kan berbentuk lingkaran. Ya. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat, ya. Luas dari lingkaran adalah pi r kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan saja ke konsepnya. Konsepnya apa? Karena di sini yang ditanya adalah selisih. Selisih itu adalah diameter yang besar dikurangi diameter yang kecil, kan gitu. Kalau diameternya 20 berarti kan jari-jarinya adalah 10, teman-teman. Kalau diameternya 60 berarti jari-jarinya adalah 30, kan seperti ini. Jadi untuk mencari selisihnya, ya, delta L, selisihnya L2 dikurangi L1, artinya luas yang besar dikurangi luas yang kecil. Oke. Pi r kuadrat berarti 30 dikuadratkan, ya. Kemudian dikurangi dengan pi 10 kuadrat, ya. 10 kuadrat. Kemudian sama dengan pi 30 kuadrat ini 900 dikurangi pi 10 kuadrat 100. Berarti 900 dikurang 100 adalah 800 pi. Nah, karena di sini pada optionnya nilai p ini tidak digunakan, ya, hanya dalam bentuk variabel, sehingga kita telah mendapatkan selisih luas kedua pizza adalah 800 pi, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4, teman-teman. Di salah satu kota, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Oke, kita pegang kata kuncinya, teman-teman. Pertambahan pendudukannya tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2012 dan tahun 2016, jumlah penduduk kota tersebut berturut-turut adalah 700.000 jiwa dan 900 jiwa. Jadi berapakah jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2020, ya? Jadi pada tahun 2016 jumlah penduduknya adalah 700. Kemudian pada tahun 2016, ya, di sini kita buat 2016 ini 900. Kemudian berapakah pada tahun 2020, ya? Jadi kalau misalkan di sini kata kuncinya adalah tiap tahunnya selalu tetap, teman-teman, ya. Ya. Untuk memudahkan kita buat saja ini berarti 2017, ya. Oh, ini 2012 ya, teman-teman, ya. 2012 berarti ini 2013, kemudian 2014, kemudian 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Berarti kalau kita buat sukunya, yang ini suku pertama, yang ini suku kedua, yang ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima, kemudian suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, dan suku ke-9. Berarti yang ditanya adalah pada suku ke-9, ya, teman-teman. Oke, caranya adalah kalau dia tiap tahunnya selalu tetap, maka kita menggunakan persamaan U5, ya. Karena kita mulai dari suku yang kelima, U5 sama dengan A ditambah 4B, ya. Berarti di sini kita harus cari bedanya berapa masing-masing suku, ya. Kemudian U5-nya adalah 900, sudah diketahui 900 sama dengan A-nya adalah 700. 700 ditambah 4 dikalikan B. Kemudian 900 dikurang 700 ini
adalah 200 ya. 200 sama dengan 4B. Kan gitu ya. Berarti 20 bagi 45, berarti bedanya adalah 50 teman-teman. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan bedanya, kita langsung mencari pada tahun 2020 teman-teman ya. Berarti U9 sama dengan A ditambah 8B ya. Jadi materi yang ini sebenarnya sudah sering kita bahas teman-teman ya, mengenai suku-suku ini. Kemudian berarti mencari U9 atau suku ke-9, berarti nilai A-nya adalah 700. Kemudian ditambah 8 dikalikan bedanya adalah 50. Kan seperti ini ya. Berarti 700 ditambah 5 kali 8 ini 40. Ya, ada nolnya 1. Kemudian 700 ditambah 400 adalah 1100. Ya. Karena tadi kita nilai ribuannya kita tidak masukkan karena untuk mempercepat kita dalam menyelesaikan soalnya. Jadi kalau seperti ini kita sudah mendapatkan jawabannya teman-teman. Berarti pada tahun 2020 jumlah penduduknya itu adalah 1.100.000 jiwa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Tips dan trik dalam mengerjakan soal numerasi teman-teman. Persamaan-persamaan yang sering kita gunakan di matematika, salah satunya yang ini mengenai suku ya, mengenai jumlah-jumlah suku ini harus sering kita pelajari dan kita pahami agar kita tidak terlalu sulit dalam mengerjakan soal ini dan kita cepat dalam mengerjakannya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir teman-teman, soal yang kelima. Rani dan Wati bekerja sebagai baby sister. Setiap kali menjaga anak, Rani mengenakan biaya 100.000 per jam dan biaya perjalanan 50.000 ya. Kemudian Wati mengenakan biaya 80.000 per jam dan dapat biaya tambahan 40.000 per anak ya. Kemudian pada 3 Januari 2023, Rani dan Wati ini mengasuh masing-masing 6 anak dengan jumlah waktu yang sama. Jika pada hari itu mereka mendapatkan upah yang sama, berapa lama waktu yang dihabiskan masing-masing untuk mengasuh anak? Oke, ini kita buat logikanya ya teman-teman. Kalau soal seperti ini, kita perhatikan, kita mulai dari yang Rani teman-teman ya. Si Rani, oke. Rani ini dia dikenakan biaya ya. Dia bekerja sebagai babysitter dan biaya dia per jam adalah 100.000 ya. Berarti 100.000 dikalikan berapa waktunya kita tidak tahu ya. Karena selama pada 3 Januari 2023 ini X kita buat, kemudian ditambah dan dia mendapatkan biaya perjalanan sebesar 50.000 ya. Berarti ditambah 50 saja teman kita buat biar kita bisa menyelesaikannya dengan cepat ya. Kemudian sedangkan Wati ya, sedangkan Wati ini kalau kita lihat biaya dia per jam ini adalah 80.000 ya. Berarti sini 80 dikalikan X ya, ditambah sedangkan Wati ini dia mendapatkan biaya tambahan 40 per anak ya teman-teman. 40 ada berapa anak? Sedangkan Wati ini mengasuh 6 anak, berarti 40 dikalikan 6. Oke. Kemudian logika kita adalah teman-teman di sini jumlah waktu yang sama ya. Jadi pada 3 Januari 2023 Rani dan Wati ini mengasuh masing-masing 6 anak dengan jumlah waktu yang sama. Jadi waktu yang sama ini berapakah lama waktu dihabiskan dari masing-masing untuk mengasuh anak? Artinya teman-teman, waktu yang diperlukan oleh si Rani dan Wati itu sama teman-teman. Sehingga logikanya adalah 100 dikalikan X ditambah 50 sama dengan 80 dikalikan X ditambah 40 dikalikan 6 ya. Setelah kita tadi membuat persamaannya seperti ini, baru kita buat seperti ini teman-teman. 100 kali X 100X ya teman-teman. Kemudian ditambah 50 ya sama dengan 80X ditambah 40 dikalikan 6 240. 100X dikurang 80 sama dengan 20X ya. Kemudian yang ini kita pindahkan posisinya menjadi 240 dikurang 50.
20x sama dengan 240 dikurang 50, 190. Jadi ini bisa kita coret, berarti x sama dengan 19 per 2. 19 per 2 berapa? 19 per 2 adalah 9,5 jam. Sehingga lama waktu yang dihabiskan oleh masing-masing untuk mengasuh anak adalah yang D ya, sebesar 9,5 jam. Oke, baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai soal-soal TPS penalaran matematika untuk persiapan UTBK tahun 2024. Pantau terus channel ini teman-teman, like, share, dan subscribe karena kita akan selalu upload untuk membahas persiapan UTBK tahun 2024 agar teman-teman semua lulus di universitas tujuan masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.